Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Wita Purwanti. Oke semuanya, kali ini saya akan mencoba membuat tutorial cara mudah menggunakan program Office PowerPoint 2013 untuk kalangan pemula. Oke, langsung saja kita buka Office PowerPoint 2013 dengan cara klik Start pada PowerPoint 2013 dan pastikan sudah terinstall di laptop maupun komputer kalian. Pada bagian Office PowerPoint 2013, kita bisa lihat ada bagian sebelah kiri. Ini disebut bagian Reset, di mana dokumen-dokumen yang pernah kita buat. Di sini ada Open Other Presentation. Kita bisa membuka presentasi dari tempat-tempat lainnya. Sedangkan di sini ada Share for Template dan pastikan tersambung dengan jaringan internet. Pada bagian ini ada beberapa kriteria atau item yang bisa kita gunakan template-nya. Contohnya saya menggunakan template education seperti ini. Nah, lengkap sekali bukan? Sebelumnya kita bisa menggunakan template ini tanpa harus mendesain lagi. Seandainya kita ingin membuat template bisnis, kita bisa klik kanan bagian ini. Kita klik yang bagian bisnis. Nah, akan muncul beberapa desain template. Oke, kita langsung saja. Umumnya untuk kalangan pemula biasanya menggunakan template blank atau template yang tanpa desain. Kita klik. Ini namanya, kalau di Microsoft Word itu namanya fast, kalau di Excel namanya zip, sedangkan di PowerPoint namanya slide. Oke, kita mulai saja. Di sini saya akan berikan judul. Cara membuat presentasi dengan PowerPoint. Di bawahnya saya bikin oleh Wita Purwanti. Oke, cara pertama adalah cara membuat atau menambahkan slide. Teman-teman bisa klik kanan pada bagian ini, lalu klik New Slide. Atau teman-teman bisa klik pada pilihan New Slide. Kemudian pilih slide atau bentuk yang diinginkan. Misalnya saya memilih nomor 4. Bisa juga menekan Ctrl M. Jadi bisa klik kanan pada New Slide, juga bisa klik pada New Slide dan bisa juga klik Ctrl M. Baik, materi berikutnya, materi kedua, cara memilih tema. Untuk memilih tema kita bisa klik menu desain, tinggal kita pilih bentuk desain yang kita inginkan. Nah, di sini ada banyak sekali desain yang ada. Jadi teman-teman tinggal klik pada tema yang sudah tersedia. Kalau kurang banyak, tinggal bisa klik tanda panah ini. Jadi di sini teman-teman tinggal pilih saja mana tema yang akan digunakan. Kita memilih tema
ini. Ketika kita memilih tema, maka semua komponen presentasi itu akan berubah, mulai dari tulisannya, backgroundnya, kemudian letak huruf, ukuran huruf, warna, dan seterusnya itu akan berubah. Berikutnya cara mengubah bentuk atau layout slide. Teman-teman bisa lihat di slide pertama, ini layoutnya di atas ada judul dan di bawah ada subjudul. Ini disebut title slide. Kemudian yang kedua, title and content. Ada judul dan ada penjelasan. Yang bagian ketiga, ada judul konten dan ada 2 penjelasan. Dan seterusnya. Nah, bagaimana cara jika kita ingin mengubah layout slide yang akan kita gunakan? Contohnya di slide ketiga. Yang kita akan gunakan contoh slide ketiga, saya akan ubah layoutnya. Caranya adalah klik home, kemudian klik layout. Nah, tinggal kita pilih bentuk layout yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan ini. Nah, jadi bentuknya akan berubah seperti ini. Dia akan berubah dari sebelumnya. Nah, materi berikutnya adalah cara menghapus atau menggeser slide. Caranya tinggal klik kanan pada slide keempat, lalu pilih delete slide. Kita klik, nah dia akan terhapus. Nah, bagaimana cara menggeser slide? Caranya tinggal kita tekan bagian ini, kita geser ke slide kedua. Nah, slide ketiga akan berubah menjadi slide ketiga dan slide kedua akan berubah menjadi slide ketiga. Baik, materi berikutnya adalah cara menyisipkan gambar. Di sini saya akan isi di slide kedua dengan nama bunga. Untuk menyisipkan gambar, teman-teman lihat di sini ada 6 icon. Jadi, untuk menyisipkan gambar, teman-teman tinggal buka dan klik insert picture. Kita klik. Nah, maka akan muncul kontak dialog seperti ini. Nah, misalnya saya memilih bunga mawar ini. Teman-teman bisa klik 2 kali pada bagian ini atau juga bisa klik ini lalu klik insert. Nah, lakukan hal sama di kontak yang kedua. Kita pilih bunga bougainville ini, kita klik 2 kali. Nah, di sini saya akan memberikan nama bunga mawar. Dan di sini saya beri nama bunga bougainville. Nah, untuk memperbesar atau memperkecil atau menggeser gambar ini, kita tinggal, kalau untuk membesar atau memperkecil, kita tinggal seret bagian titik-titik yang mengelilingi gambar. Contohnya seperti ini, kita tarik bagian ini, dia akan membesar.
Nah, kalau jika kita ingin menggeser, kita tinggal tap bagian gambar ini lalu kita geser. Kita lakukan hal yang sama di gambar yang kedua. Kita tinggal tarik dan kita geser. Seandainya kita ingin menambahkan format gambar, caranya tinggal klik gambar, kita klik gambarnya, lalu kita pilih menu format. Nah, di sini banyak sekali format-format gambar. Jika ingin lebih banyak, kita tinggal klik tanda panah yang di bawah. Kita klik, lalu kita pilih. Nah, kita pilih. Saya ingin memilih bagian ini di bunga yang pertama. Di bunga yang kedua, saya juga ingin memilih bagian ini. Baik, materi yang keenam, cara menyisipkan tabel. Kita tinggal klik slide yang ketiga. Di sini saya akan membuat tabel data barang. Untuk menyisipkan tabel, teman-teman tinggal klik ikon tabel yang ada di sini. Kita klik. Nah, muncul parameter seperti ini. Ada berapa kolom dan ada berapa baris. Di sini saya akan merubahnya menjadi 4 kolom dan di sini saya akan merubah barisnya menjadi 3 baris. Setelah sesuai, kita tinggal klik nomor. Di sini nama barang, terus di sini harga satuan, dan di sini keterangan. Baik, di sini akan saya buat nomor 1, nomor 2. Di sini saya buat nama barangnya pensil. Di bawahnya buku. Dan lakukan seperti itu seterusnya. Nah, untuk tabel kita juga bisa berikan bentuk dari menu desain. Misalnya kita klik bagian panah ini, kita tinggal pilih. Banyak sekali desain-desain tabel yang kita inginkan. Saya ingin mencoba memilih bagian ini. Kita tinggal klik. Nah, otomatis tabel akan berubah. Jika kita ingin memperkecil atau memperbesar tabel, kita tinggal klik bagian ini, kita klik, lalu kita tekan, kita geser ke sebelah kiri. Otomatis bagian ini akan kecil. Nah, lakukan hal yang sama pada kolom-kolom berikutnya. Nah, jika kita ingin membuat tulisan ini menjadi rapi dan rata tengah, kita tinggal blok. Kita pilih layout. Kita pilih layout, lalu kita pilih rata tengah. Nah, otomatis tulisannya akan berubah menjadi rata tengah. Baik, cara berikutnya adalah cara menyisipkan grafik. Kita buat dulu terlebih dahulu slide-nya. Kita klik insert, kita klik home, lalu kita klik new slide. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana cara menyisipkan slide? Di sini saya berikan contoh
grafik. Nah, cara menyisipkan grafiknya kita tinggal pilih bagian ini. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh grafik, ada yang kolom, garis, dan view dan seterusnya. Di sini saya akan memilih contoh grafik garis. Di sini saya akan memilih bagian ini. Kita tinggal klik OK. Kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini akan muncul ini. Kita bisa ubah. Contohnya di sini saya ubah 2019. Di sini saya ubah 2020. Terus di sini saya ubah 2021. Di sini saya akan ubah menjadi nama barang. Contohnya di sini buku. Terus di sini pensil. Terus di sini pulpen. Dan di sini tas. Nah, otomatis dia akan berubah di diagramnya. Bagian tahun ini akan berubah di sini. Ya, di bawah ini. Dan bagian barang ini akan berubah seperti ini di bagian bawah ini. Nah, kita juga bisa mengubah satuan ini. Kita tinggal ubah. Contohnya saya tulis 400. Di sini 50. Di bagian ini 80. Di bagian ini 50. Di bagian ini 60, 90, 800, 600, dan seterusnya. Otomatis grafiknya akan berubah juga dari yang sebelumnya, menyesuaikan yang ada di sini tadi. Nah, ini yang baru saja kita tulis ada di sebelah kiri ini. Jika sudah selesai, kita bisa tekan close. Nah, di sini saya berikan contoh. Saya berikan contoh nama. Saya berikan contoh grafik barang saja ya. Grafik barang. Nah, seperti ini. Oke, itu adalah contoh membuat grafik. Yang berikutnya adalah cara menyisipkan diagram. Kita tambahkan slide baru dulu, kita tinggal Ctrl M. Nah, di situ. Baik, di sini terdapat 6 icon tadi. Kita tinggal pilih bagian ini, insert a smart graphics. Kita klik bagian ini. Nah, di sini banyak sekali. Ada berbagai macam diagram. Ada diagram list, process, cell, dan seterusnya. Saya akan memilih bagian ini. Saya klik, lalu saya tekan OK. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini saya coba tulis 1. Di sini 2. Di sini 3. Di sini 4. Dan di sini 5. Nah, dapat kita lihat di sini banyak sekali bentuk-bentuk diagram yang ada. Ada seperti ini, dan seperti ini. Nah,
Kalau kita ingin lebih banyak, kita bisa tekan tanda panah yang ada di sini. Kita tekan. Nah, banyak sekali bukan diagram-diagramnya. Ada yang seperti ini, dan seperti ini. Saya menggunakan diagram ini. Berikutnya adalah cara mengganti background. Poin-poin bahasan awal saya sudah bahas. Kalian bisa memilih menu desain. Nah, kalau kita memilih sebuah tema akan mengubah desain, tulisan, posisi judul, background, ukuran, dan seterusnya akan berubah semuanya. Misalnya kita ingin mengubah backgroundnya saja. Misalnya saya pilih slide yang normal. Di sini saya pilih slide normal. Nah, otomatis semua slide akan berubah dan tanpa desain sedikit pun. Saya pilih di slide pertama. Saya klik kanan bagian mouse, lalu pilih tulisan format background. Nah, di sini lalu muncul seperti ini di bagian kanan. Lalu saya pilih set fill. Lalu saya pilih bagian fill color, pilih. Nah, di sini banyak sekali pilihan-pilihan warnanya. Saya akan memilih warna biru. Nah, otomatis slide-nya akan berubah background-nya. Lalu saya pilih slide yang kedua, saya pilih. Nah, di sini kan masih kosong background-nya. Saya pilih gradient fill. Nah, kita bisa memilih. Di sini banyak sekali contoh gradient fill-nya. Saya memilih bagian ini. Ada juga di bagian drag on. Nah, di sini bisa seperti ini, dan seperti ini. Dia akan berubah seperti ini. Baik, yang ketiga, yang bagian slide ketiga, saya memilih Picture or Text Fill. Dia akan berubah seperti ini. Bisa kita transparankan seperti ini. Nah, baik, itu adalah bagian background picture or texture fill. Yang slide keempat, di sini saya menggunakan background fill. Nah, di sini banyak sekali contoh-contoh background fill. Di sini saya memilih bagian ini. Bagian ini. Oke, dia akan berubah otomatis, dia akan berubah backgroundnya. Yang kelima, di sini saya akan memilih picture or texture fill lagi. Saya klik, tapi tidak menggunakan itu lagi. Kita akan menggunakan file gambar dari komputer kita. Di sini saya coba ambil gambar ini. Kalian bisa klik 2 kali pada gambar atau klik sekali lalu tekan insert. Nah, otomatis dia akan berubah seperti ini. Itu adalah beberapa cara untuk mengubah background tanpa mengubah tulisan, letak posisi tulisan, dan seterusnya. Sekarang masuk materi 10, cara memberi efek peralihan slide. Saya pindah dulu ke slide pertama, saya klik dan saya akan close dulu format backgroundnya. Kita close. Nah, dia akan kembali normal seperti biasanya. Baiklah, dari peralihan slide kita akan mengubah metode PowerPoint ini ke metode slideshow. Coba kita klik dulu ke slideshow. Nah, slideshow. Dari slide pertama, slide kedua, slide ketiga, keempat, dan seterusnya tidak ada efek sama sekali. Coba kita akan ubah efek dari slide pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita tinggal klik transition. Kita klik. Nah, di sini banyak sekali efek-efek slide. Kita klik.
bagian panah bawah ini di sini banyak sekali. Seandainya contohnya saya memilih bagian ini, nah dia akan seperti itu bentuknya. Slide kedua saya akan pilih ini seperti itu. Slide ketiga saya pilih ini, dan slide keempat saya akan memilih bagian ini. Slide keenam saya akan memilih bagian ini. Coba kita tekan slideshow lagi, bagaimana efek-efeknya. Nah, dia akan seperti itu karena kita sudah buat efeknya tadi. Contohnya saya tekan panah bagian keyboard. Kalian bisa tekan panah bagian kiri. Kalian bisa juga tekan enter. Kalian juga bisa tekan panah ke bawah atau ke atas untuk memindahkan slide saat presentasi. Saya akan coba tekan panah ke bagian kanan. Nah, dia akan berubah seperti ini. Ada efek pada slide-nya. Baik, mungkin itu cara membuat efek pada slide. Yang berikutnya adalah bagaimana cara kita membuat efek pada tulisan atau gambar yang ada pada presentasi kita. Tadi kan tidak ada. Coba kita lihat pada slideshow-nya. Tidak ada efek pada tulisan yang ada di slide PowerPoint kita. Coba kita ubah. Baik. Kalian bisa tekan ESC pada keyboard untuk langsung kembali ke awal. Nah, berubah awal. Kita tekan ke slide pertama. Kita tekan ini, kita pilih animation. Kita pilih, lalu kita blok. Contohnya saya blok ini, tulisannya saya blok. Lalu kita pilih animation. Di sini banyak sekali efek-efek yang bisa kita gunakan untuk tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali, ada entrance, ada impage, ada exit, dan seterusnya. Jika kita ingin lebih banyak, kita bisa klik ini. Nah, di sini banyak sekali. Contohnya saya memilih ini, bagian ini. Nah, otomatis dia akan berubah. Kita tekan OK. Bagian ini juga kita ubah. Nah, kita coba pilih bagian ini. Nah, dia akan seperti itu. Itu di bagian tulisan. Coba kita di bagian gambar. Kita tinggal klik gambar. Berbeda dengan tulisan. Kalau tulisan tadi terlebih dulu kita blok, lalu kita beri efek. Kalau di gambar kita klik gambar lalu kita pilih efek. Contohnya saya memilih efek ini. Nah, dia akan seperti itu. Kita lakukan seterusnya seperti itu. Nah, sudah semua kita buat efek pada tulisan maupun gambar yang ada di slide presentasi kita. Coba kita lihat. Kita klik slideshow lagi. Nah, dia akan seperti ini. Ada efek di gambar ataupun tulisan di presentasi, di slide presentasi kita. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah,
seperti ini. Dan habis. Nah, selanjutnya kita ingin memberi suara pada slide saat kita presentasi. Kita kembali ke transition. Kita klik transition tadi, transition. Lalu kita pilih di bagian sini ada sound. Kita pilih di sini banyak sekali pilihan-pilihan soundnya. Contohnya saya memilih di slide pertama menggunakan sound ini. Di slide kedua saya pilih sound ini. Dan di slide ketiga saya pilih sound ini. Dan lakukan seterusnya di slide-slide berikutnya. Nah, sampai habis seperti ini. Seperti ini. Nah, sudah terbuat semua sound-sound di slide dari pertama sampai ke 5. Baik, kita coba dengarkan. Kita buka slideshow lagi. Nah, dia ada suara saat kita tekan panah ke kiri atau enter. Baik, itu adalah cara untuk membuat presentasi di PowerPoint untuk pemula. Nah, kalau kita ingin save PowerPoint yang sudah kita buat, kita tinggal klik bagian ini. Kita bisa save atau save as. Kita klik saja. Dan bisa juga kita klik tanda kali di bagian ini, kita klik, lalu kita tekan save, dan kita akan memilih di mana letak tempat PowerPoint yang kita buat tadi. Contohnya saya letakkan di fitur. Di sini saya ubah namanya menjadi PPT. Oke. Tinggal tekan save. Nah, dia akan tersave. Baik, mungkin itu saja beberapa tutorial cara menggunakan PowerPoint untuk pemula dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.